Oke. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini, karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana? Boleh, Pak. Gimana, Mbak? Ini loh, Pak. Saya mau berangkat lagi. Itu gimana caranya ya, Pak? Kan kemarin saya pernah telepon Bapak ya. Karena kan saya mau ngajak suami saya kerja ke situ. Nggak jadi, suami saya sakit, kena kanker. Nah kemarin tuh saya tuh minta izin sama majikan saya tuh minta pulang. Tapi majikan saya tuh cuma ngasih cuti 1 bulan. Saya minta cutinya 3 bulan nggak dikasih. Kita kan nggak tahu ya Pak, namanya orang sakit kan sembuhnya kapan gitu kan ya. Akhirnya majikan ya udah, berarti kalau kamu itu saya nyari lagi CC yang baru. Nah gitu. Akhirnya saya tuh minta pulang hari Minggu, hari Rabu saya langsung pulang ke Indo. Hari Seninnya tuh dikasih tiket sama si nenek. Hari Rabu saya pulang. Nah saya kan pulang itu bulan 2 tanggal 5. Nah saya tuh sekarang tuh pengen berangkat lagi. Gimana itu caranya ya Pak? Soalnya saya nanya ke agen tuh berbelit-belit. Maksud saya tuh kalau bisa-bisa, enggak gitu loh. Ya, berbelit-belit itu kan nanyain. Udah, saya boleh jawab? Boleh. Kalau sampean memang mau proses, ya sampean kirim biodata, sampean kirim foto, kemudian video KICU JK. Ya. Jadi itu sampean kirimkan, karena kan sampean X dan baru pulangnya, ya kan? Sampean kirimkan itu semuanya, nanti kita sampaikan ke majikan yang kita punya. Kalau ada yang cocok, digas proses ya kan? Kalau nggak cocok ya tetap berjuang. Dan kalau bisa sampean juga nyabang, boleh, nggak harus ke kita. Kalau sudah dapat dari tempat cabangan, sampean tinggal ngomong udah dapat majikan. Jadinya kita nggak nawarin lagi ke majikan, karena sampean sudah dapat majikan. Jadi kuncinya bukan masalah bisa atau tidak. Kuncinya adalah bagaimana sampean ngirim biodata sampean dan bagaimana sampean membuat video KICU JK untuk sampean bisa sebar-sebarkan. Supaya mereka bisa menilai sampean. Karena kalau cuman omongan, semua orang juga bisa, aku X 20 tahun di Hong Kong, aku X 50 tahun di Hong Kong, aku X setahun di Hong Kong, aku X Malaysia 2 tahun 3 tahun. Tapi untuk membuktikan fakta dan kenyataan bahwa kita itu benar-benar X dan tidak, video KICU JK itulah yang bisa menentukan bahwa kita benar-benar layak diproses nggak sama mereka. Dan nanti kita akan disodorkan nggak ke majikan. Nah itu yang harus sampean kirim. Jadi jangan sampean memaksa bisa-bisa apa enggak begitu konsepnya. Sampean sekarang tak kasih tahu. Jadi wajib bagi kita itu kita menyodorkan seberapa kemampuan kita itu seberapa untuk kita itu bisa, mohon maaf kalimatnya agak nggak enak, dijual ke majikan. Ya, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi kalimat saya kan memang benar. Majikan itu kan lihat dari KICU JK. Iya kan? Majikan kan lihat muka kita, wajah kita, perangai kita, tahun lahir kita, umur kita. Ya kan? Terus di ending kalau mereka tertarik, mereka pasti akan ngajak interview. Ya kan? Ujungnya di interview. Nah, kalau interview ya jelaskan sedetail-detailnya. Anak-anak kadang-kadang hanya buru mau kerja oke, nggak libur nggak apa-apa. Giliran nyampe di sini ketemu majikan yang kayak mak lampir, kayak setan, ya. Terus langsung perjanjiannya nggak ada libur, mampus lah, stres kepalanya. Ya, makanya ini saya sudah masuk ke tahap bagaimana sampai diterima dan bagaimana cara interviewnya. Ini sudah melebihi pertanyaan sampean loh ya, bisa apa enggaknya, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi ketika interview omongin, saya harus tiap minggu libur, 1 minggu sekali libur. Supaya kita bisa nge-refresh. Ya. Kalau nanti ternyata 1, 2, 3 bulan ternyata majikan baik, barulah nego. Boleh nggak saya
nggak libur terus diganti uang saja, udah capek keluar. Nah, tapi kan sampean sudah tahu perangainya mereka. Iya. Ya, jangan sekali-kali kita belum tahu kehidupannya mereka, belum tahu perangainya mereka. Tahu-tahu sudah ngomong nggak usah libur. Kelar. Sebulan nggak dikasih libur. Majikan kayak nenek sihir. Matilah lama-lama kita. Bisa dipahami maksud saya. Jadi sampean jangan nguber. Orang-orang itu kebanyakan, saya ya, hampir 7.000 telepon saya nerima dari teman-teman. Minta buru-buru. Tahu-tahu diketemukan sama majikan, nggak mau. Nggak bisa majikannya kayak gini. Majikan kayak gitu nggak mau. Misalnya, ini bukan sampean loh ya. Tapi saya bicara pengalaman. Ya. Pengalaman kan guru terbaik. Makanya kita bikin yang bagus, KIC Juke-nya yang benar, yang bagus lah. Gimana KIC Juke yang benar dan yang bagus? Ya kita omong. Kita di Hong Kong udah berapa tahun, omongin yang jujur. Saya ngerawat apa, saya merawat bagaimana, apa yang saya rawat, kerjaan saya jam berapa sampai jam berapa. Bila perlu di situ disertakan. Kalau mau kerja aku minta yang ada libur 1 minggu 1 kali. Nah, terlepas sampean mau mintanya minggu atau mau mintanya hari biasa pun nggak apa-apa. Sampean sampaikan. Terus saya mau juga kalau bisa pas libur saya nggak harus kerja lagi. Jadi dari KIC Juke sampean, majikan akan ngeliat cara ngomongnya, cara bicaranya. Kalau perlu masak siu-siu, masak kantone siapa? Masakan Cina? Bojoku kan yang ngerti sik jiuvan, siu-siu sik jiuvan. Lah sampean tunjukin rumusnya, podong, sandong, kwangdong, jongdong. Nah, kayak gitu kan. Artinya dengan kayak gitu kan mereka bisa paham. Bahkan sampean ya sedikit disampaikan kalau podong itu. Jadi kayak gitu kan. Jadi ngomongannya kayak gitu ya. Ke mereka itu omongannya kayak gitu. Nggak apa-apa. Lah dari situ kan majikan menilai. Pasti kalau kantonisnya sampean oke, perfect. Aku mau yang ini. Coba interview lah. Lah baru sampean iso maido jenis iso pora lah. Jangan di depan sudah ngomong kayak gitu. Nah, kalau Bapak kan jelas. Oh ya jelas no. Kalau sama saya ya harus jelas dong. Wong ganteng sak donya. Maksud saya nanya ke agent tuh biar diperjelas lagi walaupun saya udah kerja juga kan. Namanya kan semua majikan itu nggak sama, bener nggak Pak? Iya, ya beda dong. Iya. Ya Sandro kan beda. Nggak ditanggap. Saya bilang gini, Mem, saya pengen berangkat di Hong Kong, bisa apa enggak? Dia nggak ngejawab. Makanya saya tuh nyari kemana ini ya gitu. Kan seneng kalau kita diterain kan seneng ya. Ini mah saya nanya nggak direspon Pak ke agent saya tuh. Iya ya jangan marah. Ya berarti kan dia lagi kebanyakan orang yang finish yang didahuluin. Boleh kan kayak gitu kita pikirannya positif. Iya, positif aja, slow. Sampai habis berduka, ya, sabar, tenang, ya, tanah kuburan suami sampean aja belum kering, ya. Iya, baru 40 hari kemarin saya Pak. Iya, wis, gak apa-apa. Rezeki gak akan kemana, ya sampean punya semangat, iya oke, ya. Tapi juga pikiran yang positif kita harus ada dan kita barusan berduka. Saya ngomongnya kayak gitu Mbak. Ya. Jadi semangatnya oke. Makanya nanti kalau memang sudah siap lagi bikin video KIC Juke-nya yang semenarik mungkin. Kalau nggak ngerti coba dibuka-buka video KIC Juke. Jadi sampean punya gambaran di YouTube coba dicari. Nanti kan dari banyak video-video yang ada sampean bisa mana ini yang terbaik buat saya. Kameranya ditaruh di jagrak, jangan dipegangin. Yang kameranya yang diem, ambil posisi yang tepat, mulai belajar ngomong. Rezeki nggak kemana, dapat itu. Kalau sampean
dalam hatinya sudah tenang, dalam hatinya sudah rileks, dalam hatinya sudah ikhlas, ya kan? Ya kan, minta bantuan doa sama saudara-saudara, sama keluarga, kita mau berjuang lagi. Cepet itu berangkat. Tapi kalau di tempat saya, karena sampean break dan semuanya, pastinya kita akan kenakan biaya lah. Mungkin bisa jadi kalau di PT minta potongan lagi atau minta keringanan, mungkin kita bisa balik lagi karena waktunya belum lama. Nah itu yang kita diskusikan ya dengan bojo saya. Makanya kirim dulu video KICU JG-nya, biar nanti bojoku yang menilai. Kalau udah cocok, ternyata dirasa sampean bisa ngomong, ya nggak baca, ya sampean benar-benar ini orang bisa ngomong sama baca. Kalau agent kan paham tuh. Nah, sama bojoku langsung dikasih ke majikan, misalnya 5-6 majikan, ternyata ada 2 yang suka, kan langsung sampean pasti di telepon, Mbak, ada yang mau majikan, kapan sampean bisa interview, kan enak. Oke? Iya, Pak. Oke. Bisa jelas? Jelas, Pak. Kalau sama wong ganteng sak dunia harus jelas. Cuman mohon dimaafkan kalau telat merespon karena ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum bisa saya tinggalkan. Jadi saya harus mengutamakan itu. Oke? Iya, oke, gak apa-apa. Cuma saya kemarin mikirnya ini gimana ya caranya biar saya ngerti gitu kan. Kalau saya dikasih tahu kan, oh harus gini kan, kemarin saya mau nanya ke siapa gitu. Dari awal pun agent kok cuman susahnya sih ngebalas chat gitu kan. Ini kok enggak. Iya. Cuman boleh udah gitu aja. Nggak tahu ya gitu jamnya kan, berarti nggak pasti dong, Pak. Iya. Gitu. Iya, yang penting sekarang udah jelas kan. Udah nggak usah dibahas dengan agent itu. Jangan diulang-ulang lagi. Sampean sudah tahu apa yang harus dilakukan, sampean sudah tahu apa yang harus dipersiapkan kan? Oke? Iya, Pak. Nah, nanti kita tunggu kalau memang sampean benar-benar mau ngirim, silahkan. Nanti biar aku pasti kalau ada kiriman ke tempat saya pasti akan tak lempar ke bojoku. Bojoku ini KICU-nya, ini nomornya. Jadi effort usaha itu dari kita, ya. Kita sendiri. Ya, tapi bagaimana usahanya seperti apa kan tadi saya sudah jelaskan panjang kali lebar kali tinggi di depan. Oke? Pokoknya intinya saya sih gak milih-milih, inti saya tuh kerja udah aja gitu. Kalau saya enggak, jangan ngomong kayak gitu ya. Sekali lagi ingat kalimat saya tadi ya, jangan bicara nggak milih-milih ya. Sekali lagi, sampean justru harus milih, sampean justru harus pinter interviewnya ya, supaya pilihannya sampean akan tepat ya, sambil disampaikan permintaan sampean ya. Yang jelas anak-anak itu kalau interview nggak pernah nanyain uang makan, nggak pernah nanyain selesai kerjaan jam berapa, nggak pernah juga nanyain libur harus bagaimana kalau libur, itu nggak pernah. Makanya begitu nyampe sini, aku loh kerja hari Minggu pulang juga masih kerja, ngomel aja. Malah saya kemarin disuruh libur sama majikan, saya nggak pernah libur, Pak. Makanya ya tetap ya harus ada libur buat refresh ya. Tapi kan kalau kita di rumah majikan bebas, majikan baik, buat apa juga sih Pak liburan? Nah, dengan saya ngomong kayak gini, istriku aja udah tertarik. Umur berapa? Suruh nanyain, loh kan? Aku 45. Aku dari awal kerja di Hongkong nggak pernah, maksudnya nggak pernah kayak orang gini-gini. Aku niatnya kerja udah. Kalau memang udah nggak bisa libur, karena aku udah terbiasa dulu lama di Saudi, Pak. Di Saudi kan nggak ada libur. Ya sudah, pokoknya kita tunggu video KICU JG-nya kalau sampean pingin ya. Kalau pingin